Nah, tadi itu adalah sebab. Sekarang kita lanjut ke agrad, ya, ke agrad. Apalagi itu agrad? Halo, ada yang masih ingat apa itu agrad? Tujuan. Ya, tujuan, ya, tujuan. Nah, kita lihat juga sekarang ini di Abbasiyah itu tujuannya juga sudah lebih banyak, sudah bervariasi, ya. Tidak misalnya seperti pada masa-masa Sadrul Islam misalnya, itu mungkin fokusnya, karena yang fokusnya pada saat itu adalah orang ingin menjadikan misalnya masyarakat itu memeluk Islam, ya, sehingga tentu tujuannya itu lebih kepada itu, ya, kepada misalnya terkait dengan urusan-urusan bagaimana mengislamkan orang. Proses itu ada persuratan seperti itu, menyampaikan misalnya bahwa kelompok ini atau daerah ini sudah Islam, ya. Jadi lebih ke mengislamkan, ya, melakukan islamisasi, ya, kepada daerah-daerah yang belum Islam itu dulu. Nah, kalau sekarang karena sudah lebih Islam sudah mapan, sudah berkembang pada masa itu, sehingga tujuan risalahnya juga itu sudah banyak, ya. Misalnya di sini dikatakan asyukru, ya. Jadi kesyukuran akan sesuatu itu bisa dilakukan dengan melakukan menuangkannya dalam bentuk risalah, ya. Syukru bisa juga tentang takziah wa tahniah, ya. Bisa juga misalnya dalam acara-acara acara-acara sukacita, acara-acara duka cita, ya, itu bisa dibuatkan. Jadi tujuannya sudah isti'taf, ya. Apa makna isti'taf? Ada yang tahu? Isti'taf permohonan maaf, ya. Jadi orang juga bisa menulis permohonan yang tujuannya atau isinya itu bercerita tentang permohonan maaf, ya. Jadi sudah lebih bervariasi tujuannya, lebih banyak tujuannya. Nah, kemudian berikutnya tahdidul a'da, ya. Nah, ini juga masih tetap ada, ya, masih tetap ada agrad ini, yaitu tahdidul a'da, yaitu memberikan peringatan kepada a'da musuh, ya. Memberikan ancaman atau peringatan kepada musuh, ya. Peringatan, ya, bukan ancaman. Sini tahdid itu peringatan. Kemudian al-qada al-khilafat, ya. Al-qada al-khilafat, memberikan keputusan terhadap perselisihan atau persengketaan, ya. Itu juga melalui persuratan. Jadi tujuannya itu sudah lebih banyak, ya. Tujuannya sudah lebih banyak dibanding pada masa sebelumnya, sudah lebih bervariasi, ya. Itu adalah agrad, ya, tujuan. Nah, al-katib, ya. Al-katib itu artinya penulis. Jadi karena tadi tujuan dari diadakannya atau adanya persuratan itu, ya, adanya persuratan itu sudah banyak, makanya penulis juga di sini sudah ada pengklasifikasian, ya. Jadi ada semacam kompetensinya masing-masing, ya. Misalnya di sini dikatakan tanawul kuttab, ya, bitanwi dawawin, ya. Jadi ada berbagai macam penulis, ya, dengan artinya menyesuaikan dengan jenis tulisan itu, ya, menyesuaikan dengan jenis tulisan. Makanya di sini katakan ada kutab al-kharraj wan nafaqat, ya. Ada kutab al-kharraj wan nafaqat. Jadi ada penulis yang memang khusus menulis tentang
pengeluaran, ya, tentang pengeluaran. Wan nafakat misalnya, dan nafkah, ya. Jadi dia terkait dengan khusus menulis tentang persuratan-persuratan seperti itu, ya. Pengeluaran-pengeluaran kenegaraan maksudnya ini, ya. Jadi sudah beragam. Kemudian ada kutab al-qada, ya. Kutab al-qada. Jadi ada penulis yang khusus juga menangani persuratan yang terkait dengan berbagai macam keputusan. Keputusan apa? Keputusan dari berbagai macam perbedaan-perbedaan atau persengketaan, sebagaimana ada tujuannya tadi, ya. Tujuan di atas tadi ada. Nah, ini al-qada al-khilafat, makanya ada kutab yang khusus menulis tentang hal tersebut, ya. Kemudian ada kutab al-jais wasyurta, ya. Ada kutab al-jais wasyurta. Jadi ada memang juga penulis yang khusus mengurusi persuratan terkait dengan pasukan atau tentara, ya. Jadi ada memang khusus yang menangani tentang persuratan-persuratan seperti itu, ya. Berikutnya kutab ar-rasail, ya. Ada penulis yang memang khusus persuratan-persuratan biasa, bukan terkait dengan ketiga macam yang di atas itu, ya. Kalau yang di atas kan terkait dengan urusan-urusan kenegaraan, ya. Misalnya menguruskan pengeluarannya, yang mengurus tentang berbagai macam keputusan-keputusannya. Ada yang khusus untuk misalnya para tentara, ya, para pejuang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang khusus untuk rasail, persuratan-persuratan yang biasa, yang tidak masuk dalam kategori dari klasifikasi yang ada sebelumnya. Nah, ada beberapa beberapa penulis yang masyhur, yang terkenal pada masa ini, ya, pada masa Al-Abbasiyin. Nah, pertama ada namanya Al-Jahiz, ya, ada Al-Jahiz, ada Ibnul Amir, ada Al-Qadi Al-Fadil, ya, ada Ahmad bin Yusuf, ya, ada Sahil bin Harun, ada Umar bin Mus'adah, ya. Jadi ini adalah di antara, tentu saja masih ada yang lain, ya, tapi adalah yang termasyhur, ya, pada masa Abbasiyin, penulis-penulis masyhur yang ada pada masa Al-Abbasiyin. Nah, nanti kita akan menelaah, ya, kita akan menelaah salah satu surat, ya. Kalau tidak salah surat itu ada di sini, ya. Nah, kita buka yang ditulis oleh Al-Jahiz, ya. Salah satu surat yang ditulis oleh Al-Jahiz. Ya, ini ada contohnya, ada di sini, ya. Kita lihat. Ini, ya. Ini contoh Ar-Risalah, ya, yang ada di sekolah. Ini kelihatan? Kelihatan, Ustazah. Nah, jadi judul dari risalah ini adalah Al-Kitab, ya. Judul dari risalah ini adalah Al-Kitab. Ada yang yang ingin membaca surat ini? Jadi surat ini berjudul buku, ya. Nah, surat ini berjudul buku. Silakan, ada yang mau baca? Fadal. Fadal, siapa mau baca? Saya saran Ustazah Iqbal. Iqbal, ya, tafadhal Iqbal.
Al-kitabu huwa al-jalisu allazi la yudrik wa sadiqi allazi la yugrik wal rafiq allazi la yamaluk wal jar allazi la yastabtaiku wa al-sod allazi la ya'maluka bil makar. La yu'amiluka. La yu'amiluka bil apa ini? Makr. Bil makri. Makar. Dari situ kata makar muncul. Oh, ya. Wala yahdiuka bin nafa bin nafaq wala yahtaluk laka bil kazib. Al-kitabu nimul anisu Ni'mal lisa'ati wahidah ni'mal anisu lisa'atil wahidah wa na'am wahda Ustaz. Wa ni'ma lisa'atil wa ni'mal ma'rufa bil ma'rifa di baladil gurbati biladi. Oh, negara biladil gurba wa ni'mal waziri wa tanzil. Nah, Al-kitabu wi'aun mulian wa zarfun usia zarfa mulia ilman wa zarfun usia zarfan wa inaun syuhna muzahad wajidan. nah. Famata ra'aita bistana yahmilu fi bustanan yahmilu bustan yahmilu fi rudna fi rudnin warudatan raudah tuqallu fi hajri fi hujrain. Halo? Ana Iqbal? Lanjut. Waman laka bimu'nis la yanam illa binaumika wala yantiku illa tahwa amanu man fil ard wa waktum li sor min so hibi sor ya, jadi ini adalah salah satu
isi surat dari Al-Jahiz ya, yang berisi tentang Alkitab. Sengaja saya angkat ini. Mengapa? Karena banyak sekali manfaat-manfaat dari buku ya yang ada ya di sini yang diberitakan oleh Al-Jahiz ya terkait dengan risalah ini akan kita telaah ya. Ini akan kita telaah. Apa yang kita akan telaah misalnya tadi ya. Tadi itu kira-kira apa penyebabnya ya? Apa penyebabnya Al-Jahiz membuat risalah ini ya. Yang kedua apa agratnya ya? Apa agratnya? Agrat tadi ya setelah kita lihat dulu ya. Saya tidak hafal urutannya. Agrat ya, jadi setelah ini, jadi Anda harus melihat apa sebabnya, kemudian apa agratnya, ya. Nah, dua saja ya, kemudian nanti terakhir saya ingin Anda misalnya menjelaskan ya apa isinya, misalnya apa saja sih faedah yang disampaikan oleh Al-Jahiz terkait itu buku, apa saja ya hebatnya ini buku ya yang dikemukakan oleh Al-Jahiz. Jadi pertama kita hanya menganalisis dulu apa penyebabnya, kemudian kira-kira ini tujuannya apa dia menulis, kemudian ketiga kita masuk ke isinya, menganalisis isi dari persuratan ini ya, menganalisis isi persuratan ini, apa isi dari surat dari Al-Jahiz ini ya tentang Alkitab. Baik, saya stop dulu. Berapa orang ini sekarang? 47 orang ya. 47 orang yang ada dalam, sudah tahu ya tadi tugasnya? Halo, yang lain di sana? Yes. Baik, itu ada tiga tugasnya ya. Saya akan membagi Anda dalam breakout room ya. Apa salah? Iya. Yang kalau tidak salah ada grup yang sudah kita bagi di sekolah. Sudah ada Mika grupnya? Iya, sudah di sekolah kuliah. Saya cek dulu. Lebih bagus lagi kalau sudah ada grupnya. Oh iya, sudah ada ya. Sudah ada 5 grup ya. Sudah ada 5 grup di sekolah. Jadi nanti Anda tinggal melihat ya. Tinggal melihat Anda keanggotaannya di grup mana ya. Di grup mana keanggotaannya. Berarti saya harus mengubah di sini. Ada berapa tadi grup? 5 ya? Ya Ustazah. Baik, nanti silakan Anda pilih grupnya. Yang penting Anda sudah tahu ya. Sudah tahu apa tugasnya tadi? Melihat apa penyebabnya, kemudian agratnya, kemudian analisis isi. Ya, analisis isinya. Tentu saja disertai argumen ya, kenapa misalnya Anda memilih penyebab ini, kenapa memilih agrat yang ini. Ya. Kemudian kalau misalnya isinya, ya itu nanti Anda sebutkan saja apa kira-kira isi atau apa yang disampaikan, apa isi dari risalah dari yang berjudul Alkitab itu ya. Apa kira-kira yang Anda bisa dapatkan dari penyampaian itu ya. Baik, dari risalah tersebut silahkan.
Kalau ada kendala, ya ada yang tidak bisa muncul. Ada yang tidak bisa muncul breakout room-nya, diinformasikan saja. Yang penting Anda sudah tahu Anda di kelompok berapa. Belum semua yang join di sini. Nanti di grup WA. Di grup apa? Grup WA. WhatsApp. Tapi sekarang harus diselesaikan ini tuh. Siapa bilang? No, tidak bilang kata Ustazah. Bising. Ya? Bukan hari ini selesai. Bukan, Ji. Ayo balik, oke. Ke loka. Berikan lupa semuanya. Jadi apa yang kita buat? Ya nanti dihitung berapa orang di grup terus kasih masuk siapa yang jelaskan ini dan itu. Tidak, aku bilang Bagas. Ini sekarang apa kita buat ya? I don't know. Lihat dulu pertemuan 3. Ini pertemuan 3 belum kelihatan, tidak kelihatan. Oh, yang PDF-nya. Materi. Yang mana kah? Yang mana? Oh, materi. Yang PDF semua Bagas. Yang ini? Iya, coba turun. Oh ini kita jawab misalnya kita lihat. Algoritmnya coba tujuan. Bagian ketiga kayaknya. Mensyukuri adanya buku. Masuk enggak kayaknya. Tak lihat. Kira-kira masuk di mana tadi? Kira-kira masuk di mana ini? Pasti bukan nomor 4. Nomor 4. Penyebabnya. Ada yang sudah mengerti bahasa Indonesianya kah? Itu yang surat tadi. Nomor saya. Angkat tangan. Kau Bagas. No, I don't get it. Coba baca deh yang tuh bahasa Indonesianya. Pentingnya itu tadi. Itu Ji. Secara generalis. Apa? Tadi sambil syukur. Buku adalah sebaik-baik teman. Itu tadi. Berarti syukur. Itu poin 2 apa maksudnya itu? Ta'ziyah wa tahni'ah. Sukacita dan dukacita. Permohonan maaf. Terus yang poin keempat itu tadid al-i'da. Musuh. Apa? Memberikan urusan anak persalihan anak persalihan. Si. Nomor 5 nomor saya. Nomor 5 lah. Nomor 5 itu memberikan keputusan atas persengketaan. Nomor 2 kan apa? Nomor 2 sukacita dan dukacita kalau tidak salah. Inilah. Sukacita dan apa?
Sukacita dan duka cita. Baru tidak permohonan maaf. Keempat, memberikan perhatian kepada musuh. Kelima, memberikan keputusan. Yang mana yang paling masuk? Nomor 1. Ya saja, nomor satu sambil bentuk syiur. Bersyukur. Bersyukur karena Bu. Masa mau memberikan perhatian kepada musuh? Tujuannya itu Kalau menyebabkan apa? penyebabnya Penyebab itu nomor 2. khalifah dalam bab persuratan, Ya, adanya perhatian. Kayaknya deh. perhatian dalam bidang penulis. Oh, itu mungkin adanya perhatian. Iya, adanya perhatian terhadap penulisan dan penerjemahan. Ketahuan nanti sama ustazanya apa ini, nah baca saja. Tapi kita bisa tambahkan kan yang di sini sebab Maksudnya? kita bisa tambah poinnya atau hanya 3 ini yang dipilih. Tambahkan poinnya kayak apa nih? Tapi harus ada argumennya tuh dari Ustaz. Oh, sih. Baik. Aku di sini, di sini. Analisis isi apa yang disampaikan dan apa yang Anda dapatkan dari itu tadi surat. Seperti itu. Tadi yang Husnul. Teman hidup. Teman hidup. Mau lihat suratnya? Bagas, go. No, I can't. What do you mean? Yang lain, Jafir ke suci. Adalah Al-Jalis yang betul itu nanti Husnul lihat sebagai teman menjadikan Bu sebagai teman. Tujuan? Yang mana yang masuk di 5 poin itu? Kan pentingnya membaca buku lah. Bersyukur karena bilang yang lain. Maksudnya Soalnya yang lain juga kalau selain yang bersyukur itu yang lain tambah nama masuk akal sih. Igorotnya yang tadi itu yang 5 poin harus hanya 5 poin itu yang kita tentukan atau bisa ditambah? Kayaknya itu juga karena itu tujuannya Abbasiyah itu. Oke. Berarti oke. Amanu man fil ardi wala yantiqu illa bima tahu. Wala yantiqu illa bima tahu. Apalagi satu, sebab, tujuan, dan apa tadi satu? Analisis isi. Apa? Analisis isi. Jadi apa tujuannya dari itu 5 poin? Selain syukur itu. Bersyukur karena Suka cita. apa lagi?
Tapi di sini yang tahu menerjemahkan, tolong dong. Sepuluh menit dan habis waktunya. Harus betulan selesai nih hari kayak sekarang kan? Kalau saya enggak, kayaknya karena kamu habis waktunya. Setengah satu selesai nih. Jam berapa selesai? 12:30. Sepuluh menit belum. Kayak beneran harus selesai deh. Anda sampai ini ya, malah anak polina. Analisis isi apa yang disampaikan pentingnya Bu. Pentingnya buku menjadi teman. Hai. Weh. Tujuannya weh. Yang sesuai poin. Menjadi sebenarnya ya sudah tadi nomor 1 sampai bentuk syukur. Oh, Tujuan, sebabnya sebenarnya tadi yang kedua sebabnya adanya perhatian terhadap penulisan dan penerjemahan. ya coba sebutkan 3 artinya tadi itu. Yang mana ya? Sebab Adanya keberanian para pemimpin dalam menuliskan persuratan, itu poin pertama. Yang kedua, perhatian mereka terhadap bidang penulisan dan penerjemahan. Yang ketiga, ada tendensi terhadap Persia. Pengaruh dari kebudayaan luar, khususnya Persia. Betul. Berarti poin kedua. oke. Ada nih grup WA ini Aku baru buat tadi. Kukira 9 orang Jeki di sekolah. Ini ayahnya ada alas ini alam kota ya. Kak, Sekolah. saya terlambat Kak mendaftar sekolah jadi tidak masuk Kak di grup. Nah, kira itu yang kemarin itu yang salah daftar Kak sekolah. Sorry Kak. Oh iya. Ya, We're Dek, kukira salah apologizing. masuk grup tidak. Nah, sampai minta maaf. Enam. Siapa itu di Sultan Abdul Jalil? Iya, Sultan Abdul Jalil ini di sekolah. Kan ini ada di Beliau. Angkatanmu itu Dede. Iya, angkatanku itu Abe. Halo, yang poin Alkitab itu yang di PPT kita tentukan juga. Yang mana? Yang Alkitab. Al-Katib mungkin. Itu ya. Ditentukan juga. Bilang Bagas. Luar suku. Yang poin Al-Katib itu kita tentukan juga. Enggak lah, di Tom itu penulisnya siapa? Al-Jahis. Yawi. Maksudnya Bagas tuh itu yang Ali tuh yang sebelumnya penulis. Ada yang kayak penulis dengan tulisan yang itulah.
Bentar. Ada Ada tadi. juga yang tulis tadi. Tapi aku tahu saya karena baru kebangun. Oh, Al-Khatib. Ada satu tulis 5 poin dong. Iya, Yang iya. menyesuaikan dengan tulisan, pengeluaran, itu keputusan, Dan lain-lain. tara, persyaratan biasa itulah. Iya, betul, iya betul. Apa itu kah? Jenis penulisan apa? Mungkin yang kitabah kayaknya bukankah? Coba lagi slide tadi. Al-Atib. Ya itu loh. Yang di atas ya. Yang Al-Khatib. Itu loh 5 Ada poin. kayaknya itu deh, yang terakhir. Yang terakhir tuh anak menulis yang menulis. Ar-Rasail. Khusus persyaratan biasa. Iya. Karena yang di atasnya kalau tidak salah aku dengar khusus kenegaraan. Yang pertama itu negaraan. Yang kedua, ketiga, 4 juga. Itu ya, yang pertama itu ada berbagai macam penulis yang menyesuaikan dengan jenis tulisan. Ini. Ada finansial, ada dekri surat keputusan, tentara, general dokumen, dan ada persuratan. Yang artinya keputusan seperti menulis tentang keputusan dalam persengketaan. Ada penulis yang khusus menulis terkait pasukan atau tentara. Tapi di sini Yang itu apa? Yang terakhir kapan? Yang terakhir, Mi. Karena tentang persuratan, Ji. Iya kayaknya juga pernah. Si Anuna juga tulisan Anuna juga itu misalur risalah. Ini judul anunya. Judul itu bacaan kan. Oh, itu ini. Nggak ditentukan berarti karena ada di situ. Nggak itu temanku.
habis nih waktunya. Terus bagaimana? Jadi ada semua Mi jawabannya, Di. Oh, ada Mingga. Ingat sih. Iya, ada. Udah ada. Aman. Ah,
Baik. Halo. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi waktu kita habis ya, sekarang sudah pukul 12.31 di laptop saya. Waktunya jadi waktu untuk pertemuan kita kali ini habis, tapi saya yakin masih ada yang belum selesai tugasnya. Jadi silahkan tugasnya dilanjutkan di rumah ya. Nanti tugasnya kalau sudah selesai nanti dikirim di sekolah saja ya, supaya saya bisa nilai. Intinya Anda sudah memulai diskusinya di room tadi ya. Kemudian Anda lanjutkan nanti untuk menyelesaikan tugasnya itu. Jika sudah selesai, silahkan dikirim di sekolah ya. Kemudian tolong tadi yang kalian yang tadi yang belum tercatat namanya, tolong saya diinformasikan di grup ya, diinformasikan di grup nama Anda, kemudian Anda tadi masuk di grup mana ya, karena ada beberapa orang tadi ya. Jadi tolong diinformasikan di grup kita saja, di grup WA ya, agar saya nanti memasukkan Anda ya sesuai dengan yang belum masuk ya, bagi yang belum masuk sesuai dengan kelompok Anda tadi di roomnya ya. Karena seperti Hanum tadi saya nanti tidak hafal, nanti saya salah. Kemudian tadi Aslam tadi saya akan masuk di kelompok 5. Hanum di kelompok 1, tapi ada pasti yang lain juga seperti Dedek tadi yang belum juga. Sebenarnya Dedek tadi masuk di kelompok 5, tapi siapa tahu saya tidak hafal lain nanti. Tolong di grup itu Anda Rina tolong jangan mengganti-ganti. Jadi silahkan Anda chat ya di grup. Kemudian nanti tugasnya Anda kirim di sekolah ya. Nanti saya buat bersama dengan tugas sebelumnya ya. Jadi akan ada 2 tugas yang akan dikumpul. Baik, saya kira cukup sekian ya. Kita akhiri pertemuannya ya. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah dan syukran li ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar untuk ikut gituan dan habis dan sekolahnya terganggu dan lain sebagainya. No man, kalau lu ngerti itu lu nggak akan promosiin itu dari awal kan. Nah sekarang gini, anggap aja semua influencer ini belum teredukasi, belum ngerti banget soal produk keuangan dan mereka main terima-terima job aja ya kan. Apalagi uang yang ditawarkannya itu jumlahnya sangat besar Pak. Gue juga sering banget dapat penawaran untuk mempromosikan binary option atau produk-produk ilegal yang lain. Dan jumlah uangnya wow sangat-sangat menggiurkan cuy. Dan mungkin beberapa orang merasa sayang kalau untuk melewatkan uang sebanyak itu dan menepikan moralitas yang kayak gue sebutin tadi. Oke, makanya gue nggak akan membicarakan moralitas di sini. Tapi sekarang gue cuma mau mengingatkan kepada teman-teman, konten kreator, influencer, youtuber, selebgram, you name it lah. Mikir, kalian promosiin barang yang ilegal. Balik lagi definisi ilegal itu apa? Artinya dilarang sama hukum, dilarang sama pemerintah. Dan yang namanya